saya bebas dong melakukan apapun. Nah inilah kita butuh banyak guru, butuh banyak tokoh yang harus selalu bicara bagaimana supaya, seperti yang disampaikan tadi, Bung Karno berkata, biarlah Indonesia itu tetap bertuhan, tetap beragama, dan tetap berbudaya. Karena budaya mengajarkan budi pekerti, agama mengajarkan bagaimana nilai-nilai kita supaya kita yang menuju surga. Entah di mana surganya saya pun tidak tahu. Dan tetap nasionalisme kita harus kita jaga. Ini ada bangsa yang harus kita jaga, ada agama kita harus jaga, ada keyakinan kita kepada Tuhan yang harus juga kita pelihara, dan ada budaya yang mengajarkan kita budi pekerti yang harus kita jaga bersama-sama. Nah inilah yang tidak terjadi lagi sekarang. Yang lain-lain ini dihilangkan, hanya bicara tentang agama, tetapi lupa bagaimana harusnya bertuhan. Orang sekarang hanya sibuk beragama, tetapi lupa bertuhan. Ini yang terjadi. Nah makanya saya bilang bahwa bangsa ini butuh banyak guru, butuh banyak tokoh yang bisa mengajarkan ini dan menyampaikan ini kepada masyarakat luas supaya ya kembali bahwa ya saya bisa tetap beragama, bisa tetap bertuhan, dan juga tetap bisa berbudaya. Inilah yang harus kita kembangkan. Makanya tadi saya sampaikan saya semangat sekali sebetulnya untuk mendirikan Bantara ini. Misinya adalah itu. Karena kalau ini tidak ada, saya khawatir dengan nasib Indonesia ini bagaimana berapa tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ya saya memang sangat meragukan Indonesia ini akan masih eksis seperti sekarang. Kalau ini terbiarkan, wah ini kita akan menghadapi masalah yang besar ke depan. Begitu Pak Paul. Nah itu Bang, saya lanjutkan lagi ya. Jadi kalau Menteri Agama ini tidak mampu menegakkan hukum untuk GKI Yasmin yang sudah jelas konstitusional karena takut dengan Islam radikal, sedangkan beliau sendiri katanya punya banser. Lalu siapa yang sebenarnya nutup GKI Yasmin ini? Siapa yang nutup HKBP Philadelphia dan gereja-gereja lain ini? Sementara kalau Natalan bansernya jaga, anak buahnya Gus Yakut, tetapi waktu nutup gereja bansernya nggak kelihatan satu ekor pun nggak ada tuh Bang. Sebetulnya tidak begitu juga Pak Paul. Banser ini kan memang adalah organisasi milik NU ya. Tapi mereka juga kan punya batasan-batasan. Yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kondisi di lapangan itu harus dianalisis risikonya. Karena kalau sampai ngotot dengan ngotot, benturan terjadi, risiko yang lebih besar akan terjadi bahwa kita ini akan terjadi perang saudara. Kan kira-kira seperti itu. Maka ada risiko yang dihindari, dan untuk menghindari risiko ini harus ada pilihan. Saya menginjak rem atau menginjak gas. Nah akhirnya apa? Untuk menghindari risiko benturan dan bentrok di lapangan yang kemungkinan akan melebar kemana-mana dan ujung-ujungnya menjadi perang saudara, maka dipilih menginjak rem. Rem diinjak di tempat tertentu, tetapi di tempat lain tetap ya dilakukan mempertahankan dan menjaga supaya hal-hal yang sudah terjadi seperti di Yasmin dan di Philadelphia itu tidak terjadi lagi di tempat lain. Tetapi sekarang kan kalau kita lihat masih banyak juga upaya-upaya yang terus mengarah ke sana. Ya, kalau kita melihat sekarang bagaimana ancaman-ancaman itu banyak, ada penutupan gereja di mana-mana segala macam, ini terus terjadi. Nah, yang kita butuhkan sekarang bukan lagi penegakan dengan kekerasan atau mengerahkan aparat secara besar-besaran. Tetap akan terjadi konflik. Nah, itu yang saya minta. Solusinya adalah kita butuh banyak guru, banyak tokoh untuk menjelaskan ini kepada publik. Nah, bagaimana juga salah satunya adalah mengeliminir atau bahkan menghilangkan orang-orang yang suka berdakwah, yang suka berceramah, memprovokasi, memecah belah. Kita lihat bagaimana wacana yang selalu dibangun oleh pemerintah tentang sertifikasi ulama. Ini pun kan tidak bisa berjalan karena banyak penolakan. Kita lihat bagaimana PKS berupaya mengusulkan undang-undang perlindungan terhadap ulama, seolah-olah di negeri ini ulama terancam, padahal ulama tidak pernah terancam sebetulnya di Republik ini. Nah, mereka mendorong itu ada apa misinya? Ini kan kita tidak bisa melihat apa yang hitam putih di depannya, karena politik ini apa yang terjadi belum tentu, apa yang terlihat belum tentu yang terjadi sesungguhnya. Nah, tidak banyak yang tahu tentang apa yang ada di balik itu semua. Nah, memang kita ya bagaimanapun kita harus sadar diri juga. Ya, kelompok kita adalah kelompok kecil, minoritas, meskipun kita menjadi kelompok kedua terbesar di Republik ini. Tetapi ya itu tadi, ada hal-hal kondisi yang harus kita jaga, jangan sampai benturan semakin besar terjadi, perang saudara terjadi, ya kita juga nanti yang akan kalah. Kita bukannya takut,
Kalau soal takut mati, semua manusia pasti takut mati. Kalau ada yang bicara tidak takut mati, saya tidak percaya itu. Nah, inilah hal-hal yang dijaga oleh pemerintah juga, sehingga sering menempuh jalan pintu samping daripada menempuh jalur yang sesuai aturan tadi. Jadi ada solusi-solusi di luar yang normatif yang diambil untuk menjaga keseimbangan. Nah, itu yang terjadi menurut penglihatan saya. Tetapi apakah itu yang sesungguhnya, saya pun tidak tahu. Tapi pengamatan saya melihat ada jalan alternatif yang harus dipilih untuk menghindari risiko yang lebih besar terjadi. Kira-kira seperti itu, Pak Paul. Artinya kalau kita diam-diam saja, minoritas, pasti Indonesia aman ya Bang ya? Oh, jangan diam. Kita tidak boleh diam. Itulah yang saya bilang. Waktu saya teriak malah diuber-uber Interpol ya Bang? Nah, itu kan kontroversi karena Pak Paul teriaknya terlalu apa ya, di sini kan kita juga mengamati itu ya. Saya sependapat bahwa kita harus membela eksistensi dan konsistensi kita sebagai orang beragama, tetapi kita juga tidak boleh menyerang agama-agama lain. Nah, ini yang harus kita jaga supaya orang lain juga tidak menyerang agama kita. Jadi kesetaraannya yang harus kita jaga, bagaimana kita menjadi setara dengan mereka. Ini yang harus dikembangkan. Menurut saya, ya ini yang paling sangat penting kita lakukan, bagaimana tadi bangsa ini punya orang semakin banyak yang bersuara. Nah, PGI yang seharusnya mengambil peran ini. Nah, ini yang tidak diambil oleh PGI peran ini. Nah, karena PGI nggak bersuara, saya bersuara, Bang. Gitu ceritanya. Pak Paul, Oke, lanjut dulu ya. Lanjut dulu.